Shalom, puji Tuhan. Hari ini hari kedua Lebaran, tanggal 23 Februari 2023. Februari, 23 April, ya 23 April 2023. Kalau lihat tanggalnya, ini persis 2 bulan. Ya, kita ibadah di tempat ini 23 Februari 2023, sekarang 23 April 2023. Jadi 2 bulan kita beribadah di tempat yang baru, ya, di Jalan Jamika. Saya masih ingat bukan tanggalnya sih, tapi waktunya, ya, karena Lebaran selalu beda-beda tanggalnya kan. Tahun lalu 2022 kami Lebaran di Pangandaran, dan kalau tidak keliru ya, Lebaran hari kedua kami pulang. Dan dalam kondisi waktu itu, Lewi sakit, dia buang-buang air, malamnya dibawa ke rumah sakit, suntik. Jadi kami pulang itu dalam keadaan ya tidak bersukacita, ya. Kemudian perjalanan dari Pangandaran sampai ke Garut, ya, karena kami waktu itu nginap di Garut, itu 10 jam. 10 jam. Karena Lewi tidak bisa nyetir, saya nyetir sendirian, capeknya setengah hidup, ya, berhenti di jalan, masuk lagi rumah sakit lagi, suntik lagi di apa itu ya, di Garut sana, apa, ya, bukan rumah sakit umum di Garut sana ya, apa namanya itu ya, berangkat lagi, macet lagi, waduh luar biasa. Itu pengalaman tahun lalu. Sampai di Garut, malam langsung tidur, nggak pakai mandi-mandi lagi, tidur. Besok paginya langsung berangkat ke Bandung, dan saya ikut sakit. Ya, itu pengalaman tahun lalu. Nah, tahun ini bagaimana saudara? Puji Tuhan, bersyukur apapun yang terjadi. Beberapa hari lalu saya kena flu, batuk karena terlambat makan. Saya agak sedikit membaik walaupun belum pulih. Istri saya sakit tenggorokan, malam demam. Udah 2 malam rasanya ya, demam ya. Lewi pun tenggorokan sakit. Hanya Yosua yang sehat. Ya. Haleluya. Saudara, apapun yang terjadi, apapun yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, tetap mengucap syukur. Amin. Haleluya. Nah, karena itu saudara, hari ini saya akan khotbah dengan judul jangan jangan suka hitung-hitungan dengan Tuhan. Ya, itu khotbah hari ini. Jangan suka hitung-hitungan sama Tuhan. Saudara kekasih dalam Kristus, dalam dunia bisnis, ya, dagang, itu selalu ada hitung-hitungannya. Nanti kalau kita beli barang, harganya berapa? Nanti kita keluarkan biaya-biaya, ongkos ini, ongkos itu, biaya karyawan dan sebagainya, sewa ini, sewa itu berapa? Dan karena itu kita harus jual berapa? Semua dihitung. Sampai nanti untungnya pun berapa? Itu dihitung. Terlalu rendah jangan, terlalu tinggi jangan. Terlalu rendah kita hanya kerja bakti. Terlalu tinggi nanti nggak laku. Nah, jadi semua dihitung dalam dunia bisnis. Ada hitung-hitungannya, saudara. Ya, pada ujungnya adalah dihitung untung dan rugi. Di dunia kerja juga begitu. Karyawan maupun majikan selalu punya hitung-hitungan. Kalau karyawan mikirnya begini, saya dibayar berapa? Kalau saya digaji kecil, sedikit, ya saya kerja asal-asalan. Tapi kalau saya digaji gede, digajinya besar, gajinya banyak, saya akan kerja mati-matian. Nah,
Sama cara berpikirnya majikan. Kalau kamu kerjanya asal-asalan, saya kasih gaji kecil. Tapi kamu kerja mati-matian, saya kasih gaji yang gede. Semua ada hitung-hitungannya, saudara. Sekarang pertanyaannya, kalau kita sama Tuhan bagaimana? Apakah kita juga menggunakan hitung-hitungan, saudara? Hitung-hitungannya begini. Kalau saya berikan kepada Tuhan, Tuhan akan berikan apa kepada saya? Kalau saya berikan segini pada Tuhan, kira-kira Tuhan balasnya bagaimana dengan saya? Atau dihitung-hitung, Tuhan sudah kasih apa sih kepada saya? Jadi saya perlu balas apa ini kepada Tuhan? Apakah kita masih juga pakai hitung-hitungan seperti itu, saudara, dengan Kristus? Ya, nah mari kita lihat dulu apa yang Tuhan sudah berikan pada kita. Yuk kita buka Yohanes 10 ayat 11. Kita buka Alkitab kita. Yohanes pasal 10. Ayatnya yang ke-11. Apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita? Yuk, biar betul-betul kita ingat, kita sadar. Jangan kita bertanya, apa sih yang Tuhan sudah berikan kepada saya? Kayaknya saya lebih banyak beri kepada Tuhan ya. Tiap minggu saya ibadah, kasih persembahan, tiap bulan kasih perpuluhan. Ayo, mari kita lihat. Yohanes pasal 10 ayat 11. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Dan sebagai gembala yang baik, Dia sudah menyerahkan apa kepada kita, saudara? Nyawanya. Nyawanya. Bisa saudara hitung berapa nilai nyawa Yesus? Itu yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dia berikan nyawanya bagi kita. Dengan cara seperti apa? Kita baca Filipi 2 ayat 8. Filipi 2 ayat 8. Dengan cara apa dia menyerahkan nyawanya, saudara? Filipi 2 ayat 8, sama-sama kita baca. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia, Yesus, telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Dia nggak mati dalam keadaan rest in peace, dalam keadaan tidur, meninggal. Dalam keadaan sakit, meninggal. Tidak. Bukan dalam kecelakaan, meninggal. Tidak. Tapi dalam keadaan tergantung di kayu salib. Itu Tuhan sudah lakukan kepada kita, saudara. Pertanyaannya, apa yang sudah kita lakukan buat Tuhan? Adakah sebanding dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita? Jauh, jauh. Bagaikan langit dan bumi, saudara, apa yang Tuhan sudah berikan dengan apa yang kita sanggup untuk berikan kepada Dia. Pengorbanan Yesus itu sangat besar, terlalu besar. Dengan cara seperti itu, kita masih berani, saudara, hitung-hitungan dengan Tuhan? Jangan sekali-kali, saudara. Jangan sekali-kali. Bahaya kalau kita suka hitung-hitungan dengan Tuhan. Saya kasih tahu, jangan. Karena apa? Bahaya. Mari kita lihat contoh orang yang suka hitung-hitungan dengan Tuhan. Kita buka Kisah Para Rasul 5 ayat 23. Kisah Para Rasul pasal ke-5 ayat 2 dan 3. Ini contoh orang yang suka hitung-hitungan dengan Tuhan. Dengarkan pesan khotbah hari ini. Jangan coba-coba hitung-hitungan dengan Tuhan. Bahaya. Ya. Oke lah, kita baca dari ayat 1 sampai 3. Judul perikopnya Ananias dan Safira. Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 3. 1, 2, 3. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Nah,
Ananias menahan sebagian. Kenapa? Karena nggak rela kalau diberikan seluruhnya. Mending untuk saya sebagian. Masa semuanya untuk Tuhan? Ya. Enggak lah, sebagian udah cukup. Terus sebagian lagi untuk saya. Gitu. Dia hitung-hitungan. Setengah untuk Tuhan, setengah untuk saya. Sebagian untuk Tuhan, sebagian untuk saya. Kalau orang yang suka hitung-hitungan dengan Tuhan, apa yang terjadi, saudara? Saya bilang tadi kan, jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Bahaya. Maka ini lihat, ayat 4. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tapi mendustai Allah. Nah, dosa mulai mengintip, saudara. Ketika kita mulai hitung-hitungan, iblis mulai bekerja. Ya, bukan mendustai manusia, tapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu ayat 5, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Jangan main-main, saudara. Kita bukan berhadapan dengan manusia. Kita dusta dengan manusia, ada resikonya. Apalagi kita mendustai Tuhan. Oh, bahaya, bahaya, bahaya. Putuslah nyawanya. Orang yang suka hitung-hitungan dengan Tuhan, bahaya, saudara. Jangan sampai terjadi ya. Jangan sampai terjadi suka hitung-hitungan dengan Tuhan. Sebaliknya, mari kita belajar. Jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Kita baca Markus 12 ayat 44. Markus 12 ayat 44. Ayat 41-nya itu berjudul persembahan seorang janda miskin. Ya, kita baca ayat 44-nya. 1, 2, 3. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Haleluya. Orang yang tidak hitung-hitungan sama Tuhan, nggak pernah takut memberi, saudara. Nggak pernah takut memberi waktunya, nggak pernah takut memberikan tenaganya, nggak pernah takut memberikan hartanya, nggak pernah takut memberikan ilmunya. Ya, nggak pernah takut. Semuanya untuk Tuhan. Kalau kita punya uang 100 juta, kita berikan 5 juta untuk orang atau untuk pelayanan, itu kan udah gede, 5 juta. Tapi 5 juta dibanding 100 juta, hanya 5%. Jadi sebenarnya nggak begitu berarti. Kita punya 100 juta, kita berikan 50 juta untuk Tuhan. Wah, lumayan. Setengahnya, 50%. Tapi kita masih punya 50% lagi, saudara. Tapi janda ini, dia punya hanya sedikit, saudara. Karena dia janda yang miskin. Tapi yang sedikit itu pun dia serahkan kepada Tuhan. Bahkan yang diserahkan itu adalah seluruh dari apa yang dia punya. Setelah itu dia tidak punya apa-apa lagi. Logika manusia mengatakan ini janda yang bodoh. Udah punya sedikit, ngasih lagi sama Tuhan. Nggak pakai otak itu. Itu kata manusia. Ya, itu akal pikiran manusia, itu logika manusia. Tapi janda ini punya pikiran yang lain. Pikiran apa? Pikiran iman. Kalau aku utamakan Tuhan, aku percaya Tuhan akan utamakan hidupku. Itu yang diimani oleh janda itu.
Ya, dan kita tidak baca di situ bahwa setelah dia memberikan, dia hidup kelaparan dan mati karena kehabisan uang. Enggak ada. Ya, saya percaya Tuhan pelihara dia. Nah, mari kita lihat 1 Raja-Raja 17. 1 Raja-Raja 17 ayat 8 sampai 16. Judul perikopnya adalah Elia dan janda di Sarfat. Ya, kita baca 8 sampai 16. Oke, saya baca ya, saudara yang mengikutinya ya. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Nah, tadi minta air, sekarang minta roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah itu kami memakannya. Setelah makan bagaimana? Habis semua, nggak ada yang bisa dimakan. Kami akan mati. Nah, tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut. Ini iman, saudara. Iman. Firman disampaikan. Ya, janganlah takut. Pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anak-anakmu. Logika selalu bertentangan dengan iman. Logika berkata, kalau engkau punya sedikit, jangan kasih, habis nanti. Ya, nggak usah kasih, pakailah untuk engkau. Tapi iman berkata, utamakan Tuhan, maka Tuhan akan perhatikan hidupmu. Bagaimana mungkin, saudara, si ibu ini bilang hanya punya sedikit tepung dan sedikit minyak. Kalau diolah, habis. Setelah habis, nggak ada yang dimakan, mati. Itu hanya cukup untuk makan satu kali saja. Tapi Elia berkata, bikin dulu untukku. Setelah itu baru nanti engkau bikin untukmu. Kan nggak masuk akal. Kalau bikin untuk Elia, habis dong. Mana ada lagi bahannya untuk jandai. Itulah pentingnya mendengarkan firman, saudara. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Elia berkata, jangan takut. Janda ini tidak menggunakan lagi logikanya. Firman yang dia terima dari seorang nabi membangkitkan imannya. Dan dia nggak bilang, bullshit lah, omong kosong lah. Tidak. Tapi dia taat karena dia sekarang sudah diperkuat imannya. Bahwa firman itu iya dan amin. Ya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti dikatakan Elia ini. Iman akan menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu yang orang bilang nggak mungkin, orang bilang mustahil, tapi iman bertindak dan hasilnya. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayannya itu tidak habis. Dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Seperti firman Tuhan diucapkannya dengan perantaraan Elia. Saudara, utamakan Tuhan.
maka Tuhan akan perhatikan dan lindungi engkau dimanapun engkau berada. Tapi kalau orang yang lebih sayang kepada dirinya, lebih mementingkan dirinya daripada Tuhan, maka hidupnya akan kesusahan terus. Dia kerja pagi, siang, sore, malam, dia banting tulang, dia pakai akal pikirannya, dia pakai usahanya, dia pakai segala macam. Hasilnya minim. Dia juga bingung. Kenapa ya? Sudah coba ini, coba itu, coba apa segala macam. Kok hasilnya minim? Tapi kenapa sih itu? Itu bodoh. Bodoh dalam arti apa? Sekolahnya nggak tinggi. Hanya tamatan SD. Tapi kenapa dia dagang? Laku terus. Laku terus. Yang datang terus. Dan hidupnya diberkati. Terkutuklah orang mengandalkan manusia. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan, jangan hanya mau mengandalkan Tuhan, jangan hanya mau berkatnya dari Tuhan, tapi nggak mau menabur untuk Tuhan. Jangan suka hitung-hitungan, saudara. Ya, jangan suka hitung-hitungan. Ingat, Tuhan sudah lebih dahulu memberikan nyawanya untuk kita. Nyawanya aja diberikan, apalagi yang lain, saudara. Ya, nah karena itu, saudara, pakailah, gunakanlah prinsip ini. Prinsip memberi. Ya, beri satu, sukarela. Jangan karena terpaksa. Berikan dengan sukacita, sukarela. Yang kedua, berikan dengan iman. Itu dia. Ya, percuma kita memberikannya sukarela sih, tapi nggak punya iman. Yang pertama ada sukarela dulu, baru kemudian berikan dengan iman. Dan yang ketiga, saudara, kalau memberi itu, ya, mari kita baca dulu. Kolose 3 ayat 23. Nah, ini penting nih. Kolose 3 ayat 23. Setiap kita memberi, ingat hal ini, saudara. Ya, ingat hal ini. Kolose 3 ayat 23. Yuk, kita baca sama-sama. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, ya, termasuk memberi. Perbuatlah, berilah dengan segenap hatimu, ya, segenap hati, sukacita. Seperti untuk siapa? Untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Suatu ketika Tuhan berkata, ketika aku telanjang, engkau tidak memberikan aku pakaian. Ketika aku lapar, engkau tidak memberikan aku makan. Tuhan, kapan kami nggak memberi engkau pakaian? Kapan kami nggak beri kau makan? Kapan kami nggak mempedulikan engkau? Apa saja yang kamu lakukan untuk sesamamu, itu engkau lakukan untuk aku. Sebaliknya, apa saja yang kau tidak lakukan untuk sesamamu, berarti engkau tidak lakukan untuk aku. Saudara, Tuhan Yesus sudah tidak ada lagi kan? Sudah berangkat ke surga. Dia mengutus Roh Kudus. Jadi kita kasih makan. Kasih makan siapa? Oh, nanti Tuhan yang makan. Enggak. Kalau kita punya keinginan untuk memberi makan, berikan makanan itu kepada orang yang berkekurangan. Kepada orang yang memang membutuhkan makanan. Kita memberikan pakaian, berikan kepada orang yang berkekurangan, tidak punya pakaian. Orang yang sakit itu yang kita pedulikan, saudara. Prinsip memberi pertama sukarela, sukacita. Kedua iman, dan lakukan itu untuk Tuhan. Nah, saya ingin memberikan saran kepada saudara yang digerakkan Tuhan, hatinya sukacita, mau memberi untuk Tuhan. Kemudian memberikan apa? Memberikan sesuatu untuk pendetamu, untuk gembalamu. Ya, engkau diberkati, sangat diberkati. Jadi engkau ingin memberkati Tuhan dengan memberkati hamba Tuhan. Maka engkau pergi ke showroom. Engkau berikan mobil mewah untuk hamba Tuhan. Saran saya, jangan lakukan itu, saudara.
Saran saya jangan lakukan itu. Tapi saya akan berikan untuk hamba Tuhan. Berarti sama dengan memberikan pada Tuhan. Jangan lakukan itu. Itu saran saya. Juga engkau beli tas, engkau beli jam, engkau beli cincin berlian, semua barang-barang mahal, tas harganya bisa ratusan juta, engkau berikan kepada istri pendetamu, istri gembalamu. Saran saya, jangan. Loh, kenapa? Pak Yunus iri ya? Bukan. Bahkan ketika engkau berikan kepada saya pun saya akan tolak itu. Ini bukan berangkat dari iri. Jadi siapapun mendengar ini ya, video saya, buktikan. Kau bawa mobil mewah kepada saya akan tolak. Kenapa? Kalau engkau sanggup memberikan mobil mewah, berarti kau punya uang banyak. Masih banyak hamba-hamba Tuhan di luar sana yang membutuhkan uangmu. Masih banyak gereja-gereja di sana yang tempatnya bocor. Dindingnya nggak ada. Untuk apa engkau memberikan seorang pendeta mobil mewah? Tas mewah. Untuk apa? Apakah dengan begitu Tuhan senang? Saya nggak yakin. Yang ada malah kebanggaan. Pendeta kemana-mana pakai mobil mewah. Istrinya kemana-mana pakai tas mewah. Yuk saudara, pakai hikmat Tuhan. Kalau memberikan sesuatu, tanya Tuhan. Supaya apa yang kau berikan betul-betul memuliakan nama Tuhan. Ya. Kemudian saudara, kalau kita memberikan, jangan karena memberikan pada saat kita punya, saat kita banyak, itu biasa. Nggak ada hebat-hebatnya saudara. Punya 100 juta, kasih 5 juta, nggak ada hebat-hebatnya. Biasa itu. Tapi memberi pada saat punya dan selalu beri. Nggak pernah takut habis. Dan yang paling penting saudara, berilah meskipun kita saat itu dalam keadaan kekurangan atau dalam kesusahan. Mau bukti? Mari kita buka 1 Tawarik 22. 1 Tawarik. Pasal 22. Ayatnya yang ke-14. Satu Tawarikh 22 ayat 14. Kita baca sama-sama saudara. Ya, 1 Tawarikh 22 ayat 14. Demikian bunyi. Sesungguhnya sekalipun dalam kesusahan. Nah, ya. 1 Tawarikh 22 ayat 14. Sesungguhnya sekalipun dalam kesusahan, aku telah menyediakan untuk rumah Tuhan itu 100.000 talenta emas dan 1.000.000 talenta perak dan sangat banyak tembaga dan besi sehingga beratnya tidak tertimbang. Juga aku telah menyediakan kayu dan batu, tetapi baiklah engkau menambahnya lagi. Dia berikan dalam keadaan apa saudara? Kesusahan. Ya, sekalipun aku dalam kesusahan. Saudara, saya pernah ingat, ya, ada orang yang bilang begini. Saya tahu saya susah. Tapi saya lihat gereja sedang membutuhkan.
maka saya beranikan diri saya untuk memberikan bagi kepentingan gereja. Dan saya melihat, saudara, bagaimana kehidupan orang ini diberkati, dipelihara oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia mengimani apa yang dia lakukan untuk Tuhan, maka Tuhan yang akan membalas. Ayat penutup kita baca Matius 16. Matius 16 ayat 27. Matius 16 ayat 27. Matius 16 ayat 27, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ingat, pada akhirnya nanti semua perbuatan kita akan dibalas oleh Tuhan. Tapi oke, satu lagi lah. Terakhir, dari bagian terakhir. Oke. Ya, Roma 2 ayat 6. Roma 2 ayat 6. Nah, oke, ini benar-benar terakhir, Saudara. Ya, Roma 2 ayat 6. Roma 2 ayat 6. 1, 2, 3. Iya, Tuhan akan membalas setiap orang menurut perbuatan. Apa yang kita lakukan buat Tuhan yang tidak hitung-hitungan, kita berikan dengan sukacita, kita berikan dengan iman, kita percaya kita memberi buat Tuhan, bukan untuk manusia. Maka janji Tuhan, Dia yang akan membalas. Ya. Sebagai penutup, saya ingat sebuah cerita, seorang anak ngobrol dengan bapaknya, dan dia bertanya begini, Pak, Bapak suka berdoa sama Tuhan, ya, suka melayani Tuhan, ya, suka memberi kepada Tuhan, ya, terus apa yang Bapak dapat? Nah, apa yang Bapak dapat? Yuk, Pak, tolong jawab. Apa yang Bapak dapat? Bapaknya dengan senyum bilang, ketika Bapak memberikan kepada Tuhan, Bapak malah kehilangan. Hah? Kaget si anak. Iya. Iya, Nak. Ketika Bapak memberi kepada Tuhan, Bapak kehilangan. Kehilangan, Pak. Iya. Kehilangan apa? Satu, kehilangan kekhawatiran. Kehilangan ketakutan. Ya. Itu semua hilang, Nak. Khawatir, takut. Segala hal yang bikin manusia, aduh hidup tidak tenang, itu hilang, Nak. Kebencian, hilang, Nak. Iri hati, hilang. Wow, kata si anak. Kalau begitu saya juga mau memberi, Pak. Kalau ternyata dengan memberi, semua yang buruk-buruk hilang, digantikan dengan ketenangan, sukacita, damai sejahtera. Saudara, jangan lagi hitung-hitungan sama Tuhan ya. Karena Tuhan juga tidak pernah hitung-hitungan sama kita. Dan Tuhan tahu membalas sesuai dengan kebutuhan kita. Haleluya. Mari kita berdoa.